Selanjutnya kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat perkembangan perdagangan bersama rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Berky Marindo. Prilia, bagaimana kinerja perdagangan di sesi 2 dibandingkan sesi 1 tadi? Ya, Bobi dan juga pemirsa, pasca dibuka melemah pada pembukaan pedagang sesi 2 tadi, turun 0,29% atau setara dengan 12,91 basis poin ke level 4.500,92. Kami pantau memang jelang penutupan perdagangan pada sore hari ini, IHSG terus bergerak di zona merah ataupun juga mengalami pelemahan. Kita akan lihat bagaimana kondisi IHSG saat ini jelang penutupan perdagangan. Hingga dengan saat ini IHSG masih terus melaju di zona merah atau turun 0,52% atau setara dengan 23,08 basis poin ke level 4.490,82. Trading volume tercatat 5.032 miliar juta lembar saham maksud kami, dan trading value tercatat 5.801 miliar dan trading frekuensi sebanyak 483.788. Walaupun IHSG bergerak di zona merah ataupun juga mengalami pelemahan, ada 6 sektor yang menguat, di mana adalah sektor penguatan tertinggi adalah sektor aneka industri yang naik 2,2%, disusul sektor barang konsumsi yang juga naik 1,14% dan sektor manufaktur yang juga naik 1,12%. Sedangkan 4 sektor berada di zona merah yang cukup menjadi pemberat pergerakan IHSG hari ini, di mana pelemahan terdalam terjadi pada sektor keuangan yang turun 2,27%, dilanjutkan dengan sektor perdagangan yang juga turun 1,35% dan sektor infrastruktur yang juga melemah 0,20%. Penurunan harga terjadi pada 215 saham dan sebanyak 138 saham menguat serta 138 saham flat atau stagnan. Poppy. Ya, lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG di akhir pekan ini? Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini, baik itu datang dari sentimen global maupun juga dari dalam negeri. Kalau kita lihat dari sentimen global sendiri masih terkait ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, di mana ketegangan geopolitik terkait Amerika Serikat yang menuduh Tiongkok berusaha mencuri informasi mengenai vaksin corona. Sementara itu Prancis juga keberatan dengan salah satu produsen obatnya yaitu Sanofi yang mengatakan akan memberikan prioritas vaksin virus corona kepada Amerika Serikat. Kita lihat juga pasar saham global sebelumnya telah terbebani dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell yang mengungkapkan ketidakpastian mengenai perekonomian. Komentar Powell ini menjadi pukulan terhadap optimisme yang telah terbangun di pasar selama beberapa pekan terakhir dikarenakan pelonggaran pembatasan jarak sosial di Amerika Serikat dan juga beberapa negara lainnya. Kalau dari dalam negeri sendiri kita lihat memang ada sejumlah sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan IHSG terkait dengan beberapa rilis data domestik yang kurang menggembirakan. Salah satunya adalah data penjualan kendaraan yang juga menyusut. Awan gelap juga diprediksi masih menyelimuti pasar minyak mentah global pada kuartal 2 tahun 2020 ini. Poppy. Ya, lalu saham apa yang teraktif diperdagangkan hingga sore ini? Ya, untuk melihat saham apa saja yang aktif diperdagangkan pada sore hari ini, kita akan kembali ke papan Bursa Efek Indonesia untuk melihat ada sejumlah saham yang masuk dalam top 5 gainers dan saham-saham yang masuk dalam top 5 frekuensi. Ya, emiten berkode POLU di posisi pertama top 5 gainers, disusul emiten berkode FIRE di posisi kedua dan emiten berkode BFIC di posisi ketiga top 5 gainers. Sedangkan untuk top 5 frekuensi ada emiten berkode BBRI di posisi pertama, BBCA di posisi kedua, dan memang kalau kita lihat jelang penutupan perdagangan sore hari ini, IHSG di sore hari ini masih terus bergerak di zona merah ataupun juga mengalami pelemahan. Saat ini berada di level 4.489. Untuk top losers LQ45 ada PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI yang turun 4,24%. Lalu ada PT Bank Mandiri Tbk yang turun 4,05% dan PT Matahari Department Store Tbk yang juga turun 3,76%. Poppy. Baik, terima kasih Prilia Carvalho melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.